hikmah di dalam kisah dari Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun ini. Pertama, sisi dari Nabi Musa selalu terkoneksi yang kuat terhadap Allah atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat yang sama ia memfungsikan seluruh indrawi ragawinya untuk produktif menghasilkan kebaikan-kebaikan. Sementara dari sisi Fir'aun, ikhwatu iman rahimakumullah, hal yang luar biasa yang ia saksikan tidak membuat ia bergeming, sehingga tidak ada kalkulasi di dalam dirinya, menjadikan Fir'aun celaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih anugerahkan kita menjadi di antara sekian hamba-Nya yang diberikan taufik untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hadirnya kita di tempat ini menjadi satu wasilah pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita menjadi orang-orang yang sangat mengharapkan kebaikan di hari ini. Sebagai bukti awal dari hari ini kita gunakan dalam beralih dari satu kebaikan kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Semoga Allah jadikan aktivitas ba'da salat subuh ini menjadi amalan salihan mutaqabbalah. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman, dalam pergerakan manusia semakin tinggi tujuan, mestinya semakin cepat langkah kita. Di dalam Al-Quran berkaitan tentang geraknya seorang manusia, Pak, itu dikatakan dengan 4 grade dan kategori. Pertama, famshu, berjalan. Gerak normal. Tidak ada intensi, kemudian power, speed yang kita pakai. Yang kedua, ada yang disebut sebagai fas'au, bergegas. Lebih ada tambahan intensi dari hanya bergerak dan berjalan saja. Bergegas. Selanjutnya ada sabiqu, bukan hanya berjalan dan bergegas, namun ternyata ada target yang lain, yang lebih yang hendak kita capai. Sehingga istilahnya menjadi berlomba-lomba. Selanjutnya adalah fafirru, yakni berlari sekencangnya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Semuanya masuk ke dalam kategori gerak. Namun ternyata gerak di sini ada banyak jenis dan macam, tergantung dengan tingkatan dan objek yang ingin kita kejar. Pertama berkaitan dengan lafadz famshu, bergerak, beraktivitas, tidak mager, tidak diam, namun tidak ada intensi di dalamnya. Ketika berbicara masalah rizki, ikhwatu iman rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Jadi geraknya masuk ke dalam kategori yang pertama. Mesti ada ikhtiar, mesti ada upaya, mesti ada pergerakan. Ketika ingin mendapatkan rizki, maka harus ada usaha di dalamnya. Namun usahanya berbeda dengan ketika kita meminta mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
kemudian berbeda intensinya, pergerakannya ketika kita hendak sholat. Yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, bergerak, tidak mager, harus ada aktivitas, harus ada kegiatan, harus ada usaha dan ikhtiar. Lafadznya adalah famshu, berjalan biasa. Ikhwatu iman rahimakumullah, dengan usaha yang betul-betul normatif, tidak ada berlebihan sampai mengorbankan banyak hal. Pertama, ketika berkaitan dengan urusan mencari rezeki, kata Allah, walladzi, dialah Allah, ja'ala lakumul arda dhalulan, yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya, wa kulu mir rizqihi, dan makanlah sebahagian dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ilaihin nusyur. Hanya kepadanya lah kalian setelah itu akan dibangkitkan. Masya Allah. Ikhwatu iman rahimakum. Jadi yang pertama, intensitas gerak, kemudian upaya effort yang dikerahkan untuk mencari rezeki, sebetulnya adalah energi yang biasa-biasa dibandingkan dengan pergerakan hal lainnya dengan tujuan yang berbeda. Maka dari itu, ikhwatu iman rahimakumullah, dahulu kita pernah belajar ya, kata Allah kata Rasulullah SAW, setiap manusia yang hidup pasti disempurnakan rizkinya. Yang pertama, fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencari rizki. Wa ahsinu fil talabi, perbaiki, perindah, percantik cara mencarinya. Perlihatkan dedikasinya. Hindari melanggar aturan. Kalau masuk jam 7, silahkan masuk jam 7, gitu kan? Kemudian patuhi SOP-nya, apa yang menjadi job description kita lakukan dengan baik. Tetapi, ikhwatu iman rahimakumullah, tidak berlebihan. Dalam artian, bergeraknya bergerak biasa aja yang normatif, tidak melanggar aturan Allah, melupakan kewajiban. Maka Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, karakteristik geraknya adalah famshu fi manakibiha, berjalanlah, artinya disesuaikan dengan porsi dan proporsinya. Tanpa adanya usaha, tanpa adanya pergerakan, maka sangat kecil sekali kemungkinan seseorang untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan. Sebetulnya kaitannya dengan urusan rezeki, asal kita memiliki usaha dan ikhtiar, ya, maka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Namun jangan sampai lupa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pola karakter pergerakannya adalah pergerakan yang biasa-biasa, normatif, tanpa melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa berani untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karakteristik gerak yang pertama adalah gerak yang paling rendah, tujuan, kemudian langkahnya adalah langkah yang paling biasa dibandingkan dengan hal lainnya. Makanya lafadznya adalah famshu, berjalan biasa. Yang kedua, berkaitan tentang lafadz gerak yang intensitasnya, kemudian speednya, effortnya, usahanya harus lebih meningkat lagi. Yaitu gerak yang berkaitan dengan lafadz fas'au, bergegas. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau tadi mau berjalan biasa, yang kedua mau bergegas. Harus ada ikhtiar yang lebih. Karena mungkin aktivitas atau target yang dicapainya juga lebih besar daripada mencari rezeki. Berkaitan tentang apa, ikhwatu iman rahimakumullah? Berkaitan tentang urusan sholat. Salah satunya, lafadz fas'au Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumu'ah, maka bergegaslah kamu. Nah, tadi mah berjalan, aktivitas rutin normatif, tunaikan yang menjadi kewajiban, porsi proporsi kita, peran dan fungsi kita di tempat pekerjaan kita, apapun bidangnya, maka lakukan dengan normatif. Maksudnya normatif di sini adalah tanpa melanggar aturan ini, melupakan kewajiban itu, dan yang lain sebagainya. Berjalan seperti biasanya. Tapi ketika kaitannya dengan urusan sholat, ternyata pergerakannya harus lebih ditambah lagi intensinya, ya ikhwatu iman rahimakumullah. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'.
Ada lafaz is'au ikhwatu iman rahimakumullah. Berkaitan dengan urusan sholat ternyata powernya, kemudian kehusyuannya, kemudian keinginannya, dan terkumpulnya energi itu harus lebih sebetulnya Pak. Dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas yang memerlukan pergerakan lainnya. Maka Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kan makanya di dalam hadis disampaikan, man tatahharu fi baitihi wa yamshi ila baitin min buyutillah. Jadi bukan hanya berjalan, tetapi ada aktivitas sebelum dan sesudahnya. Barang siapa yang bersuci di rumahnya masing-masing, wa yamshi, kemudian ia berjalan ila baitin min buyutillah, kepada satu rumah di antara sekian banyak rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Masya Allah, bukan hanya berjalan tetapi ada aktivitas-aktivitas penyerta. Maka dari itu Rasulullah SAW menyampaikan kaitannya dengan urusan sholat, tidak sembarang bergerak tetapi harus terkumpul seluruh energi untuk bisa terwujudnya atau mampunya kita untuk melaksanakan sholat tersebut. Ikhwatu iman rahimakumullah. Bapak Ibu, ada yang tahu cerita dari kisah dari Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, Pak Bu? Masya Allah ya. Ada banyak sekali hikmah yang kita bisa gapai di dalam kisah tersebut, Pak. Ketika Nabi Musa alaihissalam dijadikan target utama yang difokuskan oleh Fir'aun dan bala tentaranya pada waktu itu, Pak Bu. Yang akhirnya semua pasukan dikerahkan oleh Fir'aun. Kemudian berpapasan dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa terpojok, Pak. Di hadapannya hamparan lautan luas. Di belakangnya bala tentara Fir'aun. Seolah-olah masalah puncak terkumpul, dirasakan, bahkan dialami oleh Nabi Musa alaihissalam tersebut. Tapi apa yang terjadi dengan beliau, ikhwatu iman rahimakumullah, ketika seolah-olah tidak ada lagi harapan, masalah, kemudian ujian yang sangat puncak seolah-olah ia dapatkan, yang ia sadari dengan keimanan, hasil ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Upami menuju diuji dengan yang kita rasa, tidak ada lagi ujian yang sangat berat kecuali ujian ini, ikhwatu iman rahimakumullah. Ujian dalam bentuk apapun, Pak. Entah itu kesehatan, finansial, keluarga, sosial, atau hal lain, Pak. Kalau kita merasa kita sedang diuji, maka tidak terlalu fokus, bukan hanya fokus untuk mencari masalahnya saja, Pak. Tapi yang pertama, kembalikan dulu kepada Allah. Tambah intensitas ketaatan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika dikejar di hadapannya lautan, Pak Bu, di belakangnya adalah bala tentara Fir'aun yang ia sampaikan kepada Allah. Coba simak lafaz doanya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, di hadapannya itu masalah yang betul-betul puncak karena kaitannya dengan keselamatan nyawa. Seolah-olah tidak ada lagi ujian yang ia alami yang paling berat kecuali dalam kondisi tersebut. Tapi apa yang ia lakukan? Allahumma lakal hamdu. Wahai Allah, bagi engkau segenap pujian. Wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepada engkau al-mushtaka, tempat mengadu. Wa antal musta'an, dan hanya engkaulah tempat untuk meminta pertolongan. Ini implementasi dari lafaz ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah lafaz ista'ana yasta'inu, meminta, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ketika seseorang sedang diuji dengan ragam permasalahan, dia terfokuskan untuk mencari solusi dan jalan keluar tanpa kadang-kadang sering lupa untuk melibatkan Allah Subhanahu wa taala, atau ikhwatu iman rahimakumullah, memperbaiki permasalahan tersebut dengan meningkatkan intensitas ketaatan tuh, Masya Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik highlight atau cuplikan dari kisah Nabi Musa alaihissalam yang tengah dikejar oleh Fir'aun. Makanya ada satu hikmah, Pak, seberat apapun permasalahan, cara kita mencari solusinya adalah tambah intensitas ketaatan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala sembari memikirkan solusi permasalahan atau jalan keluar dari apa yang kita sedang alami tersebut. Jadi Masya Allah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Kalau lakal hamdu lafaz tahmid Pak Bu, biasanya berkaitan dengan urusan apa Pak? Nikmatnya lafaz alhamdulillah. Dan ternyata Masya Allah itu yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya bersyukur itu dalam setiap keadaan, tapi lafaznya berbeda ya. Ada alhamdulillahi rabbil alamin, ada lafaz alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal. Katanya banyak. Jadi bersyukur dalam setiap keadaan. Contoh, biasana dinten ieu urang sok kenging artos atau napi dagang teh penghasilan teh sakitu ribu atau napi jumlah sekian. Tapi ternyata hari ini jumlahnya lebih sedikit daripada hari kemarin. Gitu kan ya? Ada hal yang tidak sesuai dengan harapan kita namun tetap bersyukur. Sampaikan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang bagaimana kisah dari Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Musa alaihissalam yang memberikan banyak inspirasi dan pelajaran. Salah satunya ternyata gerak, kemudian pergerakan kita ditambah lagi kadar, kapasitas, energi, bahkan powernya ketika berkaitan dengan urusan bergegas menuju kebaikan. Ya, ini salah satunya dalam urusan sholat. Jadi aktivitas gerak dalam urusan mencari rezeki mah normatif, basajan, sesuai dengan porsi dan proporsi saja, tidak boleh berlebihan, tapi perlihatkan totalitasnya, namun berkaitan dengan urusan sholat, gitu kan ya. Terkerahnya seluruh energi itu harus lebih sebetulnya daripada ketika kita mencari rezeki. Lafaznya adalah is'au, bergegas, atau nabi bersegera. Masya Allah, ikhwati iman rahimakumullah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, ada seorang muhadits al-hafidh. Al-hafidh itu orang yang hafal ribuan hadis yang bernama Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita, Pak. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyampaikan az-zikru ala sab'ati anha. Jadi zikir itu, potensi kebaikan itu, terutama berkaitan dengan urusan, dikerahkannya seluruh anggota tubuh kita untuk produktif menghasilkan kebaikan, Pak. Ala sab'ati anha, ada 7 sisi dan sudut, Pak. Masya Allah. Di dalam tubuh kita terdapat banyak organ-organ yang berpotensi untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan. Disebut sebagai zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ya, fadzikrul ainaini bil bukai, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Zikirnya kedua mata, ya. Kita memiliki kedua mata, Pak. Salah satunya, kedua mata kita itu berpotensi untuk mendapatkan atau menghasilkan banyak kebaikan, Pak. Produktif di dalam mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika apa katanya? Bil bukai. Ketika mata kita itu sanggup untuk mengeluarkan tangisan. Tuh, Masya Allah. Jadi pernah tidak, Pak, kita betul-betul kedua mata kita ini mengeluarkan air mata karena sangat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, di antara sekian banyak fungsi dari kedua mata kita ini, ada yang bisa digunakan untuk mendulang banyak kebaikan. Gitu kan ya? Salah satunya membaca Al-Quran, mungkin gitu ya Pak ya. Tapi ternyata ada bagian lain yang bisa kita pakai dengan media kedua mata kita ini untuk mendulang banyak kebaikan. Salah satunya adalah bil bukai. Ketika kedua mata ini pernah kita gunakan untuk menangis. Ikhwatu iman rahimakumullah. Cobi upami teu acan kantos pisan. Berharap ampunan dari Allah, sadar karena dosa sareng kasalahan, tug dugi ka teu karaos kaluarna tangisan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Berarti wala'iyadzubillah, kita belum optimal memfungsikan kedua mata kita ini untuk mendulang banyak kebaikan. Karena tangisan yang didasari dengan permohonan ampunan yang sangat dahsyat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diri takut ketika dosa-dosa itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian merasa hina dengan kekurangan-kekurangan diri yang pernah dilakukan,
sampai-sampai betul-betul sangat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tak terasa keluar tangisan yang seolah tidak bisa dibendung dan dikendalikan. Maka kedua mata kita ini, ikhwatu iman rahimakumullah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sudah difungsikan untuk optimal mendulang banyak kebaikan dengan apa katanya? Fadzikrul ainai, zikir kedua mata, bil bukai, yaitu dengan tangisan. Namun Pak, Bu, di dalam hadis dijelaskan bahwa kedua mata, Pak, tidak akan tersadarkan atau bahkan tidak akan dipakai. Belum pernah meneteskan air mata sama sekali untuk orang yang memiliki karakteristik ujub, Pak. Ujub itu apa, Pak? Merasa bangga, merasa kagum, takjub melihat hal baik saja di dalam dirinya. Sementara tidak pernah tersadarkan untuk menyadari kekurangan-kekurangannya, Pak. Wal'iyadzubillah. Ngaraos sae wae, merasa tidak ada masalah dengan dirinya. Kemudian tidak peka serta abai terhadap kekurangan-kekurangan diri yang ia sadari bahwa pernah melakukan itu dan ini. Itu hanya banyak hal kesalahan, kekurangan, dosa dan kemaksiatan yang dilakukan itu tidak akan disadari untuk orang-orang yang memiliki karakteristik ujub. Maka matanya tidak akan sanggup untuk disadarkan atau digunakan untuk mengeluarkan tangisan, ikhwatu iman rahimakumullah. Coba, na'udzubillahi min dzalik. Nah makanya coba tantang diri kita untuk betul-betul dikerahkan semua perasaan untuk tersadarkan, Pak, dengan dosa dan kesalahan, sehingga betul-betul sangat kita sangat kita harapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalamnya muncul rasa takut jangan sampai dosa-dosa ini terbawa sampai mati sebelum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai tak terasa, ikhwatu iman rahimakumullah, air mata kita berderai dikarenakan kita sangat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua mata ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sedang difungsikan untuk optimal mendulang banyak kebaikan-kebaikan dengan cara apa? Bil bukai. Kata beliau, fadzikrul ainaini, zikir kedua mata, bil bukai, dengan tangisan. Bahkan Masya Allah, di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan di antara aktivitas yang luar biasa adalah seseorang yang menyendiri di sepertiga malam, kemudian imannya menuntun nuraninya serta hatinya yang sangat ikhlas untuk sadar dan mengakui dosa-dosanya. Kemudian tidak segan, tidak malu, tidak ada gengsi untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking dikerahkannya seluruh harapnya untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa air matanya terurai. Maka aktivitas seperti ini adalah aktivitas yang mendekatkan ia dari keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat pantas di dalam sebuah maqalah asar disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ikhwatu iman rahimakumullah, fadzikrul ainaini, zikir kedua mata, bil bukai, ketika seseorang menggunakan kedua mata tersebut, ya, salah satunya dengan adanya aktivitas tangisan di dalamnya. Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah. Selanjutnya, wa dzikrul udhunaini, zikir kedua telinga. Kedua telinga kita dikatakan sedang berzikir, sedang dioptimalkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, Pak. Dengan apa katanya? Bil isgha'i, dengan aktivitas al-isgha. Apa itu al-isgha? Al-isgha itu telinga kita bukan hanya dipergunakan untuk mendengarkan sumber suara yang beragam, tapi salah satu sumber suara yang didengar adalah lantunan ayat suci Al-Quran. Ketika kedua telinga kita digunakan untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini punya kebiasaan tilawah bareng, Pak, di rumah. Aktivitas membaca Al-Quran. Ya, atau di rumah kita punya aktivitas antara istri kita, anak-anak kita, yaitu tilawah, Pak. Diusahakan nih, Pak,
kalau kita melihat keterangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tilawahnya jangan bareng Pak, tapi bergiliran. Kalau teamah istri kita di rumah, biasa tilawahnya itu adalah setelah sholat maghrib, gitu kan ya, maka kita jangan langsung setelah sholat maghrib itu ikut tilawah Pak, tapi duduk dulu, kemudian dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari istri kita. Itu ikhwatu iman rahimakumullah. Ketika istri kita ternyata selesai tilawahnya, nah baru kita yang membaca Al-Quran. Agar di saat yang berbeda, istri kita juga sama menyimak lantunan ayat suci Al-Quran. Kita upami biasa bapak sareng ibu teh ngaosna teh sasarangan tapi benten tempat tak ayeuna nama. Cobi ningali keterangan ieu ternyata ada zikir dengan kedua telinga yang bisa berpotensi untuk mendulang banyak kebaikan. Salah satunya kedua telinga kita dengan aktivitas al-isgha. Apa itu al-isgha? Aktivitas telinga kita difungsikan untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Itu yang nuka hiji upami biasa anak sasarengan, nuka dua nuka hiji nama usahakeun bergilir. Nuka dua upami teh mah bapak sareng ibu biasana tilawah teh di tempat pribadi, nu private, contoh di kamar gitu kan nya, atanapi di musola, ayeuna mah Pak gentos di tengah bumi Pak. Sangkan awasan Al-Qur'an teh ka kuping, ka anu seisi rumah. Tuh Masya Allah biasa nama di kamar barejeng nyempot atanapi lalawonan gitu kan nya, saking isinanana, saking introvertna, Pak ningali keterangan ieu mah ternyata ada potensi kebaikan melalui memfungsikan kedua telinga kita untuk mendengarkan atau memperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran agar terdengar oleh orang lain di lingkup rumah kita. Maka pertama biasana bebarengan, ayeuna bergiliran. Biasanya masing-masing gitu kan ya, ayeuna cobi bergiliran. Saling peka peduli terhadap lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh itu. Nuka dua biasana mah di tempat anu khusus, ayeuna mah cobi di tengah bumi Pak. Sangkan ka kuping ku anu nuju ieu ku anak kita yang sedang beraktivitas main gitu kan, ayeuna mah di tengah bumi. Agar bacaan Al-Qur'an itu kita itu betul-betul terdengar bukan oleh kita saja tetapi oleh semua yang ada di rumah kita. Katilu upang biasana teh mah lalawonan, suaranya itu sangat-sangat pelan, hanya terdengar oleh kita sendiri. Tah ayeuna mah rada benten ya, ayeuna mah rada ditarikeun sangkan ka kupingku istri urang, kumurang kali urang di dinya aya menantu, kesangkan ka kupingku menantu urang. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena ternyata sebagai tuntunan teknik praktis dari apa yang disampaikan atau tatanan praktisnya lah dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkaitan dengan memfungsikan indrawi ragawi kita agar produktif dan optimal menghasilkan kebaikan. Yang kedua, wa dzikrul udzunaini, zikir kedua telinga bil isgha'i, salah satunya dengan aktivitas al-isgha'. Nah, tapi sebaliknya biasanya upami bapak-bapak sembari midamel apa gitu kan ya, sembari nyetel naon lagu lawas, tembang kenangan contohnya, atau napi anu resep musik cadas, musik rock gitu kan ya. Tah ayeuna mah Pak, karena tahu bahwa kedua telinga kita itu bisa salah satunya berfungsi untuk mendulang banyak kebaikan dan dianggap sebagai bentuk dari zikir ketika digunakan untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, maka bismillah ya, diganti lagi playlistnya upami teh mah janten lagu tembang kenangan gitu kan ya, atau napi album anu gitu kan, ayeuna mah digentos ku murotal. Ikhwatu iman rahimakumullah. Karena ternyata dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ini merupakan bentuk optimalisasi dari fungsi indrawi kita, terutama berkaitan dengan kedua telinga kita bisa produktif di dalam menghasilkan kebaikan-kebaikan dengan cara apa katanya al-isgha. Ibu-ibu di bumi sembari kekeret gitu kan ya, ngeretan sayuran anu bade dipasak teh sembari nyetel naon, ayeuna mah ternyata kita upgrade lagi untuk optimal memfungsikan ragawi indrawi kita agar di saat yang sama orang nuju kekeret, orang nuju masak, tetapi juga difungsikan untuk produktif menghasilkan kebaikan-kebaikan. Karena kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, fa dzikrul udzunaini, zikir kedua telinga kita bil isgha, dengan
mendengarkan lantunan. Jadi tatanan praktisnya Pak, upami teh mah biasana sasarengan tilawah teh ayeuna mah jantan bergiliran. Nu kadua, upami teh mah biasana di tempat anu tertutup, anu mengungkul urang nu macana, anu aya di dinya teh ayeuna mah di tempat anu terbuka. Contoh biasana di musola atau napi di kamar urang urang maca Al-Qur'an teh ayeuna mah di tempat anu terbuka, di tengah bumi, di ruang tamu gitu nya. Atau napi di payuneun kanggo nonton TV ikhwatu iman rahimakumullah. Tah, selanjutnya yang ketiga, tatanan praktisna upami teh mah biasana suaranya lirih mung urang hungkul nu ngupingkeunana margi ayeuna mah aya tujuan sangkan suara kita ka kuping kudu sanes ikhwatu iman rahimakumullah, maka tambah lagi volume nada suaranya dengan lebih dikencangkan ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, itu nomor 2. Sekali lagi, zikir kedua mata dengan apa katanya? Tangisan, ya. Zikir kedua telinga dengan al-isgha, aktivitas mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Ya. Yang ketiga, ikhwatu iman rahimakumullah, wa dzikrul lisani bitsana, zikirnya lisan atau lidah kita bitsanai, yaitu dengan menyanjung memuji Allah. Taima dengan zikir yang sering kita fahami, zikir itu seperti ini. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar, atau la haula wa la quwwata illa billah, atau subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Seueur lagam lafaz-lafaz zikir yang bisa kita gunakan untuk memfungsikan lisan kita itu berproduktif di dalam menghasilkan kebaikan-kebaikan. Nah, bahkan Masya Allah nih bapak-bapak, kalau kita sedang berada di usia senja, ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita sedang berada di usia senja, ya, saya tidak berani menyebutnya tua, bilih anu molotot. Kalau kita sedang berada di usia senja, Pak, mohon syuyuh. Maka Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk memiliki kepekaan memfungsikan lisan ini. Nuju santai, diisi dengan memperbanyak zikrullah. Maka dari itu wajib juga Pak kita untuk mengetahui atau hafal referensi-referensi lafaz zikir. Upami teh mah terang usah teu aya lafaz zikir nu hafal kecuali zikir yang kita baca sudah salat. Sok we perbanyak subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi lafaz-lafaz zikir yang lainnya la haula wala quwata illa billah. Lafaz hauqalah. Insyaallah pada hafal mungkin ya lafaz la haula wala quwata illa billah. Di dalam hadis dijelaskan bahwa lafaz la haula wala quwata illa billah itu kanzun min kunuzil jannah. Keren nih Pak. Kanzun, satu simpanan berharga min kunuzil jannah, dari simpanan-simpanan surga Pak. Tuh, Masya Allah. Nah, tapi hanya orang-orang yang memiliki keimanan saja yang disadarkan akan hal ini Pak. Maka dari itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyampaikan, ikhwatu iman rahimakumullah, az-zikru ada sab'ati anha, yang namanya zikir itu ada 7 sudut dan segi untuk kita optimalkan. Salah satunya berkaitan dengan fungsi ragawi dan indrawi kita, organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, zikir lisan dengan zikir makna yang sering kita pahami. Ya, dengan melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, sanjung puji terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang ma'thur yang disampaikan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, selanjutnya ikhwatu iman wa dzikrul yadaini bil ata'i. Zikir kedua tangan, coba kedua tangan dikatakan sedang berfungsi, sedang produktif menghasilkan kebaikan-kebaikan. Ya, bukan hanya ketika nuju nepak, nuju poli, nuju itu saja leresnya eta ge sami kebaikan. Olahraga kebaikan sanes, Pak? Kebaikan sami. Sekali lagi, olahraga itu kebaikan juga sama. Karena di dalam usul fikih ada konsep gini, Pak. Olahraga itu ikhtiar untuk sehat ya. Sehat itu ikhtiar untuk optimal melakukan ibadah. Di dalam usul fikih ada konsep al-amru bisyai'in amrun biwasailihi.
perintah terhadap sesuatu, diperintahkan pula untuk melakukan hal-hal yang mendukungnya. Diperintahkan sholat, diperintahkan pula wudhunya. Diperintahkan zakat, diperintahkan pula untuk memiliki harta kan ya. Diperintahkan ibadah, diperintahkan untuk sholat dan ikhtiar. Diperintahkan ibadah, diperintahkan juga untuk sehat. Ikhtiar sehat itu salah satunya dengan olahraga. Ikhwatu iman. Nah makanya wa dzikrul yadaini, zikir kedua tangan, bil ata'i, dengan banyak memberi, banyak infak maupun sedekah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Seperti demikian. Nah, zikir kedua tangan itu salah satunya adalah dengan banyak memberi, banyak berderma. Ikhwatu iman. Selanjutnya wa dzikrul badani bil wafa'i. Zikir tubuh, kesehatan, ya, waktu senggang, fungsi dan organ tubuh kita itu, ikhwatu iman rahimakumullah, dikatakan sedang berzikir bil wafa'i. Ya, bil wafa'i itu apa? Ketika seseorang melakukan perintah-perintah Allah, ikhwatu iman rahimakumullah. Tuh. Jadi ketika seseorang sedang melakukan perintah Allah, seperti seorang ainanya thalabul ilmi, biasa nama di bumi salira urang tanya, biasa saat subuh teh sambil gogoleran maca naon maca ieu siap-siap kanggo didamel. Ternyata ahad pagi mah sesudah subuh teh urang di sini, nah berarti wafa, sedang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh nuju estuning ngagunakeun sadaya fungsi di dalam tubuh kita dikerahkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dzikrul badani bil wafa'i. Zikir badan, tubuh, potensial kita itu bil wafa'i, dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah SAW yang keenam, wa dzikrul qalbi bil khaufi war raja. Zikir hati bil khaufi, dengan takut terhadap dosa ketika masih terbawa, war raja, serta mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzikrur ruhi bitaslimi waridha. Zikirnya ruh itu dengan taslim, dengan pasrah, waridha, serta menerima apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi nasib kita atau takdir kita. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, inilah di antara sekelumit hikmah yang bisa kita jadikan sebagai ibrah dan pelajaran di balik cerita dari dikejarnya Nabi Musa alaihi salam oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam kondisi apapun tetap ingat, atau dalam masalah segenting, sesulit apapun yang kita lakukan adalah terkoneksi dan terhubung dengan kuat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di dalam lafadznya, Allahumma ya Allah lakal hamdu, bagi engkau segenap pujian, wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepada engkau tempat mengadu, wa anta, dan hanya engkaulah al musta'an, zat yang bisa memberikan pertolongan, wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi Nabi Musa mulia, dari sisi Firaun ikhwatu iman rahimakumullah sangat hina karena memiliki sifat ujub. Kalau kita dihadapkan kita ada kejadian yang luar biasa berupa laut terbelah, kalau orang yang normal maka akan menjadikan kalkulasi untuk dirinya. Wah, gening. Bisa gitu Nabi Musa alaihissalam. Mungkin kita, kalau kita yang normal, kita akan berpikir ulang untuk tetap mengejar. Karena ternyata ada hal yang luar biasa yang bisa ia lakukan, namanya juga mukjizat. Mukjizat itu satu kejadian, satu benda, satu hal yang bisa melemahkan musuh, itu mukjizat. Ini juga mukjizat Nabi Musa dari tongkat bisa membelah lautan, sebetulnya difungsikan untuk melemahkan Fir'aun. Ya, kalau orang yang normal akan menganggapnya itu adalah hal yang sangat luar biasa. Tapi berhubung Fir'aun itu adalah ujub, sombong, dia tidak melihat hal yang luar biasa di dalam dirinya. Yang ia lihat adalah kesombongan atau potensi yang ada pada dirinya. Na'udzubillahi dzalik. Nah, maka dari itu hikmah di dalam kisah dari Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun ini, pertama, sisi dari Nabi Musa selalu
terkoneksi yang kuat terhadap Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama ia memfungsikan seluruh indrawi ragawinya untuk produktif menghasilkan kebaikan-kebaikan. Sementara dari sisi Fir'aun, ikhwatu iman rahimakumullah, hal yang luar biasa yang ia saksikan tidak membuat ia bergeming, sehingga tidak ada kalkulasi di dalam dirinya, menjadikan Fir'aun celaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga upami orang ngagaduhan sifat ujub, ngaros takjub, ngaros kagum dengan apa yang ada di dalam diri kita, merasa bahwa yang sudah kita lakukan adalah pencapaian yang sangat luar biasa, di saat yang sama tidak peka terhadap dosa dan kesalahan kita, maka tidak akan ada satu potensi untuk menghadirkan celah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, itulah hikmah singkat yang bisa kita jadikan sebagai ibrah dan pelajaran di balik cerita dari perjalanan hidup dari sosok Fir'aun, dan bagaimana hikmah luar biasa yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kita. Semoga Allah anugerahkan kita untuk bisa membimbing kita mendapatkan taufik, sehingga bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.